Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yawmaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Muhammad Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan tetap membahas atau memberikan tambahan sisipan-sisipan ilmu atau komentar-komentar tentang masalah-masalah yang terjadi, yang itu bisa ditinjau secara ilmu, sehingga ilmu ini live, ilmu ini diaplikasikan dalam kehidupan kita, bukan hanya tercatat di kitab-kitab, tapi memang kita praktekkan dalam kehidupan. Hari ini atau kemalam tadi baru ada bantahan atau namanya Ustadz Ahdi Afandi, kiai dari Aswaja NU atau dari Madura, lulusan pesantren Sidogiri beliau itu. Beliau ingin membuka katanya kebobrokan pemikiran saya, dan beliau mengatakan membuka kitab, ya kitab itu Al-Majmu' dari Imam Nawawi. Terkait dengan membangun kuburan, karena kemarin kan kita sempat diskusi saya sama Abin Najwa tentang membangun kuburan. Saya menganggap bahwa membangun kuburan itu haram berdasarkan nas dari hadis, dan itu juga yang tegas dari kitab Matan Abu Syuja. Jadi asalnya itu haram, itu yang saya anggap begitu. Itu pemahaman dari guru-guru kami juga begitu. Jadi kalau kita meneliti dari hadis-hadis juga, karena saya pernah ada kajian itu juga tentang membangun kuburan itu di Sahih Bukhari juga begitu, kesimpulannya adalah haram. Dan kenapa diharamkan membangun kuburan? Sebabnya itu adalah asalnya itu karena untuk menjaga syariat yang pokok, yaitu menjaga akidah. Membangun kuburan itu akan meruntuhkan itu, jadi sebab itu yaitu nanti akan menyebabkan orang itu mengagungkan kuburan. Nah, dari itu lama-lama bisa menyembah kuburan gitu. Dan memang terjadi. Kalau kita mau buka sendiri, kita praktek di lapangan ini terjadi di Indonesia sendiri. Ada orang yang pergi ke kuburan itu meminta ke kuburan, ada. Jangan tutup mata itu. Jadi kalau ketika orang membangun kuburan, megah ini wali segala macam, orang berbondong-bondong ziarah, di sana banyak kebid'ahan terjadi di situ, banyak beritikaf di situ. Mereka nyebutnya bertapa, itu kan kebid'ahan kan, bertapa di kuburan. Habis itu bahkan yang paling besarnya berdoa kepada penghuni kubur, ada, jangan dihilangkan itu ada terjadi di masyarakat, dan itu kesyirikan. Nah, ini yang ingin dihindari, bahwa Nabi itu tahu penyakit manusia itu dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman Nabi Nuh, itu kesyirikan mereka itu sebabnya itu pengagungan kepada orang yang mereka anggap solih. Itu yang disebut wali. Jadi ketika orang-orang yang sudah mati itu dianggap wali itu meninggal, ya orang-orang solihnya itu disebut wali itu, maka ketika mereka membangun kuburannya, bikin patungnya segala macam, itu lama-lama itu membuat syirik, dan itu terjadi di zaman Nabi Nuh atau umatnya kaum Nabi Nuh. Maka turut data begitu, makalah Nabi Nuh itu memperingatkan mereka dari kesyirikan itu. Dan Nabi tahu itu, Nabi tahu, karena itu syariat Islam itu dibangun untuk menjaga agar umat ini tidak jatuh kepada kesyirikan, maka dipotong langsung.
langsung dipotong. Bentuk potongnya itu gitu, kuburan tidak boleh dibangun, itu langsung dipotong. Di bentuk pemotongannya adalah gak boleh menggambar makhluk yang bernyawa itu diharamkan. Karena apa? Memotong itu. Kalau sekedar menggambar aja diharamkan, membuat patungnya diharamkan. Itu apa? Supaya tidak terjadi pengagungan, lama-lama diibadahi begitu. Nah, ketika kuburan itu bentuk kuburan, kenapa dipotong di situ, ditutup? Jangan sampai umat Islam ini jatuh kepada paling besarnya kesyirikan. Minimalnya itu kebidahan, minimal itu. Itu sebabnya itu. Maka ketika orang membangun kuburan, diberi lampu, dikasih apa, itu ada bentuk gulu. Apa gulu? Berlebih-lebihan kepada orang yang mereka anggap solih. Dan bentuk gulu itu akan satu langkah menyebabkan kesyirikan. Ini yang ditutup di umat Islam itu. Jadi kalau orang tahu tentang hakikat agama ini, dia akan tahu itu betul bahwa ajaran ini begitu menjaga umat supaya tidak jatuh kepada kesyirikan. Dan mereka tuh gak sadar bahwa itu mendekatkan umat masuk ke situ, ke jurang itu. Jadi tepi-tepi jurang itu mereka sengaja deket-deketin, gak tahu dari mana sebabnya. Itu hati-hati. Mereka tuh memang mengagungkan kuburan. Nah, dan saya katakan gitu, ini yang tegasnya dari nas, dari hadis, dan bahkan di dalam matan takrib itu tegasnya itu adalah haram. Tapi ternyata di dalam syarah-syarahnya takrib itu membawa kepada makruh. Saya buka lagi tuh ucapan Imam Syafi'i di dalam Al-Um, mereka menyebut juga makruh, akroh. Nah, saya paham itu makruh yang dimaksud Imam Syafi'i adalah haram, karena di ucapan ulama terdahulu. Nah, kita kan kalau orang belajar usul fikih itu akan dijelaskan oleh para guru-guru kita itu bahwa ulama terdahulu itu penggunaan istilah itu beda-beda. Nah, istilah di ulama terdahulu makruh itu artinya haram, termasuk Imam Syafi'i. Nah, kalau begitu sekarang tinggal kompromikan aja. Saya anggap begitu kan, tegasnya di dalam matan Abu Syuja itu haram. Tegasnya di dalam nas hadis itu haram. Kalau kita paham usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih haram. Karena itu Nabi mengatakan kalau ada kuburan ditinggikan, ratakan. Itu karena haram. Kenapa haram tadi tujuannya? Supaya tidak menjadi sebab kesyirikan. Itu nas tegas. Nah, kalau ada orang mengatakan ini makruh, maka komprominya itu makruhnya makruh tahrim. Karena itu di sisi ulama, itu makruh itu terbagi dua. Kenapa? Karena memang ada orang yang ada ulama menggunakan istilah makruh itu artinya haram. Nah, ini terjadi di ulama terdahulu kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang segala macam itu disebut makruh artinya haram. Gitu. Tapi ada ulama, terutama ulama belakangan, mengatakan makruh itu bukan haram derajatnya, dia hanya ya dilarang, yang misalnya dilarang tapi tidak jajam, itu artinya tidak sampai haram. Makanya disebutnya makruh tanzih. Nah, di sisi ulama sendiri sekarang itu ada itu pengklasifikasian makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nah, di ulama terdahulu itu makruh itu kalau Anda teliti di Al-Um aja, Al-Um Imam Syafi'i itu artinya mahram. Nah, sekarang nih kalau Anda ingin tahu dapat ilmu begini, ini dapat ilmu informasi tuh. Anda harus teliti itu ucapan-ucapan Imam Syafi'i itu arahnya kemana. Nah, kalau bisa kita teliti, oh benar ini haram, disambungkan sama nas, disambungkan sama kita kaidah usul fikih, nanti akan nyambung, baru paham. Kalau Anda nggak paham itu ya nggak paham. Anda usul fikihnya belajar dulu, terus nasnya dipelajari, pemahaman nasnya, ucapan ulamanya disambungkan, diperhatikan, itu akan nyambung baru. Begitu. Ini yang saya tempuh itu begitu. Jadi saya nggak peduli Anda menyebut makruh, saya nyebut haram. Nah gitu, nggak peduli. Anda misalkan ini kata ulama ini makruh, ya makruhnya makruh haram, begitu aja selesai. Makruhnya makruh tahrim, haram. Jadi saya nyebutnya haram. Kalau disebut maksain makruh, ya makruhnya makruh tahrim, intinya haram. Begitu. Nggak peduli mau siapa ulamanya. Kan gitu. Makanya disebut ini adalah Imam Nawawi mengatakan dia makruh, ya itu makruhnya makruh haram. Disebut ulama jumhur
jumhur bersepakat atau jumhur ulama nyebut makruh, itu makruhnya makruh tahrim gitu. Gak peduli Anda mengatakan begitu, tetap makruh, tetapnya artinya makruhnya makruh tahrim, arti haram begitu. Nah, ini satu. Jadi kita kalau belajar kitab itu atau belajar fan atau belajar ilmu itu, Anda harus tahu istilah. Di dalam ulumul hadis itu kan biasanya kita itu sebelum belajar baca hadis juga kan diajarin tuh mustalahul hadis. Itu istilah-istilah ulama hadis itu beda-beda gitu maksudnya, supaya Anda tahu bagaimana istilah ulama, supaya nggak gagal paham. Begitu juga dalam ulama fikih. Itu ulama itu ada istilah-istilahnya. Ya kita harus tahu. Di setiap zaman itu ada istilahnya. Jadi jangan pakai istilah yang mereka pakai menggunakan istilah kita, nggak nyambung akhirnya itu. Kayak kalau ulama Syafi'i, misalkan Imam Syafi'i mengatakan dia makruh, terus kita anggap makruh sebagaimana pemahaman kita, salah paham akhirnya gitu. Nah, itu sebabnya masalahnya. Kayak itu ini ada kekeliruan. Kekeliruan ternyata sumbernya itu adalah pada pemahaman istilah. Ya kan? Jadi kalau lihat baca nasnya gitu, terus orang membawa pada makruh, menggunakan makruh yang kita sekarang, itu salah paham. Ternyata masalahnya adalah salah memahami kata makruh itu sendiri atau penggunaan kata makruh di sisi para ulama. Itu sisipan ilmu. Satu. Yang kedua saya akan komentari. Jadi kebetulan saya sendiri sama orang Aswaja itu, ada orang-orang Aswaja yang kadang saya perhatikan ya lebih insaf gitulah, ilmunya lebih bagus lah menjelaskan. Seperti ini Zaini itu, Gus Zain itu dia membahas tentang ucapannya Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang secara kesimpulannya lah begini, Profesor Quraisy Shihab itu akan menganggap bahwa semua pemeluk agama itu akan disambut oleh Allah itu dalam arti bagaimana maksud disambut? Nah, kalau disambutnya itu, kalau konteksnya itu kelihatannya semua penduduk, kalau kita menggunakan kalimat yang lebih tegas ya, kita harus tegas itu. Kesimpulannya itu, dugaannya adalah Profesor Quraisy Shihab itu akan menganggap semua pemeluk agama masuk surga. Itu kesimpulannya kalau secara tegas. Tapi kalau itu yang terjadi, itu artinya kesesatan. Ya gitu, tegas, nggak berani ngomong gitu, disambutnya apa? Ini kalau kesimpulan tegas, artinya itu akan dimasukkan ke surga semua, walaupun orang sesat, walaupun orang apa. Ini adalah pemikiran bahwa semua agama itu benar. Ini yang liberal itu begitu, menganggap yang disebut wahdatul adyan itu begitu, kekeliruan, penyimpangan, dan termasuk penyimpangan zaman sekarang, bahwa menganggap semua agama sama. Nah, kita akan bantah itu. Kita akan tetap luruskan. Gak ada agama itu sama. Kalau sama udah kamu masuk Kristen aja sana. Ya kan? Kalau semua agama sama, menganggap bahwa nanti akan semua masuk surga, gak usah masuk Islam, masuk Kristen sana, masuk Yahudi sana, masuk Hindu, Buddha, gitu loh. Gak bisa. Nah, kita nganggap bahwa tidak sama. Kami ini anggapan kita itu nggak sama agama itu. Kita tidak memaksakan keyakinan agama, tapi kita tidak menganggap agama itu sama. Silahkan aja berdasarkan pemahaman masing-masing, tidak memaksakan, tapi kita tidak menganggap sama. Lah kalau sama ngapain ada Islam, Kristen, beda-beda, gabungin aja namanya, ya gitu loh. Ya kan? Ya enggak, justru itu mereka kan banyak ibadah-ibadah yang menggabungkan juga kan. Justru itulah penyimpangan. Anda kalau menganggap sama, nggak usah jadi Islam, pindah aja agama Kristen sana. Ya kan? Nah, kalau Kristen bisa masuk surga juga, pindah ke Buddha, Hindu segala macam. Begitu kan? Tapi kita enggak. Nah, kita luruskan keyakinan. Di dalam keyakinan Islam itu tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali masuk Islam. Ini saya tegas. Gak ada orang yang bisa masuk surga kecuali harus masuk Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Maka tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali Islam. Karena itu dari seluruh agama para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu agamanya Islam. Gitu kan? Karena itu tegas. Terus bagaimana dengan umat-umat agama-agama, misalkan agama Nabi Musa, terus umatnya sekarang gimana? Ketika mereka
umat Nabi Musa itu beragama sesuai dengan agama Nabi Musa, misalkan seperti itu, maka mereka itu masuk surga. Tapi ketika Nabi Musa sudah tiada, datang Nabi Isa. Nah, agama itu harusnya dilanjutkan. Syariatnya itu disalin oleh Nabi Isa. Maka mereka harusnya iman kepada Nabi Isa. Berarti ada umat Nabi Musa yang tidak mau iman kepada Nabi Isa, dia menjadi kafir, bukan Islam lagi. Nah, yang ikut kepada Nabi Isa itulah yang Islam. Itu yang Islam. Yang Islam itu dia tunduk terhadap ajaran. Ajarannya itu dia harus mengikuti kepada Nabi terakhir. Ketika zaman Nabi Isa itu, kita Nabi Isa meninggal, mereka meninggal di dalam agama Nabi Isa, mereka Muslim. Dia masuk surga, insya Allah, kan gitu. Tapi kalau ketika datang Nabi Muhammad, mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad, mereka bukan Islam lagi, mereka jadi kafir. Itu yang disebut ada Yahudi, ada Nasrani, atau Kristen, ada Islam. Nah, itu udah dibedakan. Nah, yang terakhir ini, tidak ada orang yang ketika Nabi Muhammad datang diutus, tidak ada orang bisa masuk surga kecuali dia beriman kepada Nabi Muhammad. Artinya harus jadi Islam. Nggak ada. Nah, masalahnya yang kita pertegas itu adalah sebenarnya gini. Kita itu tidak bisa memastikan diri kita itu mati dalam keadaan Islam. Itu aja. Tapi kita pastikan bahwa tidak ada yang bisa masuk surga tanpa keislaman. Kita itu hanya tidak bisa memastikan si fulan, walaupun dia beragama Kristen, beragama Yahudi, beragama Buddha, apapun, kita pastikan si fulan ini neraka. Kita nggak bisa begitu. Karena siapa tahu dia begitu meninggal masuk Islam. Gitu loh. Satu, kita hanya tidak pastikan mereka itu, orang tertentu itu, walaupun sekarang beragama Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, itu akan masuk surga. Kita nggak begitu. Karena siapa tahu dia akan masuk Islam pada saat mau meninggal. Sebagaimana kita hanya tidak bisa memastikan, misalkan saya nih masuk surga. Karena kita tidak tahu bahwa ketika kita mau meninggal itu akan masih dalam keadaan Islam. Siapa tahu ada orang-orang itu walaupun dulunya Islam jadi murtad. Kan gitu. Tapi kita pastikan bahwa tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia harus berislam. Ini pastikan. Keyakinan. Paham? Paham. Jadi kita nggak boleh menyamakan agama. Nggak boleh. Agama itu beda. Kita tidak memaksakan keyakinan terhadap mereka. Silakan. Tapi kita mengatakan inilah keyakinan dalam Islam. Bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali harus berislam. Harus beriman. Gitu. Nah, yang kita tidak pastikan adalah si fulan itu akan mati dalam keadaan Islam. Kecuali ada dalilnya. Jadi kalau Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan Islam. Kalau Abu Bakar meninggal dalam keadaan Islam. Jelas. Tapi kalau kita nggak ada kepastian. Siapa yang memastikan saya akan masuk, akan husnul khotimah? Nggak ada. Nggak ada yang memastikan saya ini akan masuk surga. Nggak ada. Dalam mana dalilnya? Saya aja mengkhawatirkan diri saya sendiri. Siapa tahu saya khawatir untuk husnul khotimah, keluar dari Islam gitu loh. Tapi kalau kita udah tahu dalam Islam, kita kewajibannya istiqomah supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita pastikan kalau orang bukan muslim itu tidak bisa masuk surga. Gak bisa. Gak bisa. Gitu loh. Kenapa? Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Siapa yang mencari ghairul islami, selain Islam itu dinan sebagai agama, maka falayuqbala minhu, maka tidak diterima darinya. Jadi agama mereka tidak diterima, ibadah mereka tidak diterima. Begitu. Nah, kita hanya tidak tahu kita ini akan masuk, kita akan itu husnul khotimah atau tidak. Kita begitu. Kita hanya tidak tahu. Kita tidak bisa pastikan. Umat Islam itu walaupun dia ulama, walaupun syekh, walaupun kiai, walaupun ustadz, dia meninggalnya itu dalam keadaan Islam. Kita tidak bisa pastikan itu. Kita hanya berdoa. Kita hanya berharap mereka itu husnul khotimah. Sebagaimana kita hanya tidak pastikan si fulan walaupun dia agamanya Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, kita tidak pastikan dia itu masuk neraka. Enggak.
Kenapa? Siapa tahu ketika dia mau meninggal masuk Islam dulu. Paham tidak? Walaupun dia sekarang agamanya bukan Islam, kan nggak tahu pada saat dia meninggalnya. Pada saat meninggal siapa tahu dia mengucapkan syahadat, kan nggak tahu. Itu jadi kita itu di konteks itu kita itu husnuzon kepada orang itu, tidak menuduh kamu itu kalau sekarang kafir boleh mereka mengatakan kafir kan, tapi kita nggak bisa tuduh, nggak bisa pastikan kamu itu neraka enggak. Siapa tahu kamu masuk Islam. Kan gitu kita tegas tuh. Sebagaimana kita walaupun sekarang kita mengaku muslim, berusaha berislam, kita gak pastikan kita itu masuk surga. Enggak, karena siapa tahu di antara kita itu ada yang kufur ketika mau meninggal. Selesai masalahnya. Selesai, kita tegas. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi dalam keyakinan kita pertegas bahwa inilah agama, inilah keyakinan Islam. Bahwa mereka menganggapnya ya. Orang Kristen menganggap bahwa umat Islam ini adalah domba yang tersesat, masuk neraka, terserah mereka juga, kok nggak apa-apa, nggak masalah kita disebut domba tersesat kan gitu, nggak apa-apa, kita masing-masing aja keyakinannya, silakan gitu, ngapain kita harus disamakan, beda ya, kalau disamain ngapain ada beda-beda agama, ya kan kalau semuanya sama-sama disambut oleh Allah, semuanya masuk surga, ngapain dibeda-bedain? Nggak bisa beda, nggak bisa dibedain. Maksudnya nggak bisa disamain, tetap beda gitu. Itu pemahaman ya, jadi hati-hati. Walaupun orang itu bergelar profesor, doktor, menyimpang tetap menyimpang, salah tetap salah, hati-hati. Hati-hati. Ini kadang-kadang kalau orang pintar terlalu dianggap terlalu pintar, tapi terlalu mikir sendiri, akhirnya kadang-kadang keblinger. Kita itu ada pakem-pakemnya dalam keyakinan. Kadang-kadang orang ustadz di kampung itu lebih lurus pemahaman karena dia itu tidak terpengaruhi oleh materi. Nggak ada yang ngasih materi juga, iya kan? Nggak ada yang ngasih materi. Kalau orang terkenal kadang dikasih uang, kadang dia punya teman-teman banyak, dia takut gini gitu loh. Kalau orang-orang di kampung kita kadang lebih lurus karena nggak ada apa-apa, dia nggak ada dapat iming apa-apa, gitu ya, omong apa adanya aja. Nothing tulus, dia menyampaikan agama. Hati-hati, jangan tergelincir. Walaupun orang terkenal, salah benar-benar. Ini agama, keyakinan, gak boleh dicampur aduk. Kita hanya tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Ditolong, misalkan kamu harus masuk Islam, gak boleh. Silakan aja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Walaupun kita dianggap sesat, misalkan nih umat Islam ini kalau ditanya sama orang Hindu, kita ini sesat. Gak apa-apa, menurut mereka sesat, gak apa-apa, sama aja kita menganggap mereka juga sesat kok. Kita ini umat Islam, kalau ditanya sama orang Buddha, kita ini kafir, gak apa-apa, mereka juga dianggap kafir oleh kita kan. Nah, tapi ini kita keyakinan buka bahwa kita sendiri umat Islam tidak memastikan kita ini secara personal akan masuk surga. Kenapa? Gak tahu pada saat kita meninggal masih muslim atau tidak. Sebagaimana kita tidak pastikan sekarang yang mereka Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Kristen, segala macam Konghucu, kita tidak pastikan orang-orang tersebut masuk neraka karena nggak tahu, siapa tahu dia masuk Islam. Selesai masalahnya kan? Tapi kita pastikan hanya dengan Islam orang itu akan masuk surga. Baik, kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah membahas bahwa ahkamu syariat itu kadang diambil dari nas Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Yang itu memang lafadznya tegas, tidak ada kemungkinan makna lain. Satu, itu disebut nas. Kadang juga ahkamu syariat itu diambil dari dohir lafadz. Nah, dohir lafadz itu, secara dohir lafadz itu yang bisa yang disebut dengan makna hakiki. Itu makna dohir itu makna hakiki, bukan makna majazi itu. Dan itu termasuk di dalamnya suatu pemahaman berdasarkan keumuman lafadz atau keumuman makna gitu. Walaupun kadang-kadang hukum syar'i itu diambil juga kadang-kadang berdasarkan makna
yang marjuh atau yang majazi kalau ada dalil gitu loh. Kalau ada dalil. Kalau nggak ada dalil kita kembalikan ke dohir. Kalau ada dalil yang memalingkan dari dohir, kita ambil yang apa itu? Yang marjuh atau majazinya. Seperti kemarin dikatakan, kalau misalkan ketika ada ayat misalkan Allah berfirman, faida qara'tumul Qur'ana fasta'id billah, maka yang dohirnya adalah kita baca Quran dulu, habis itu baca ta'awudz. Tapi ternyata kita palingkan maknanya, yang maknanya itu adalah, maksudnya kita palingkan pemahaman hukum syariat itu adalah ketika ta'awudz itu bukan setelah baca Quran tapi sebelumnya. Kenapa? Karena memang itu praktek di dalam sunnah Rasulullah. Itu baca ta'awudz dulu baru baca Quran. Berarti itu memalingkan dari dohir kepada yang marjuh karena ada dalil. Sebagaimana orang komat itu kan kalau secara makna itu qad qomatis shalah, telah tegak sholat, berarti itu komat itu kalau secara dohirnya itu diucapkan setelah sholat dulu. Jadi kita sholat, salam, baru komat kan gitu, itu dohir. Tapi kenyataannya di dalam hukum kita itu dipalingkan maknanya, itu artinya kepada yang marjuh, yaitu yang bukan yang dohir itu, yang majazi itu, yaitu kalau kita mau komat, sebelum sholat itu kita komat dulu. Berarti qad qomatis shalah itu kan kalau secara lafadznya itu adalah, kalau dohirnya telah berdiri sholat, telah ditegakkan sholat, ternyata tidak. Berarti qad qomatis shalah, sholat akan segera ditegakkan. Berarti masih akan. Kalau tadinya telah menjadi akan, itu artinya ditakwil. Berarti dari fi'il madi ke fi'il mudhari akan ditegakkan. Gitu. Itu namanya mentakwil. Kenapa kita ditakwil atau dialihkan pemahamannya? Karena ada dalil. Jadi intinya kan dalil lagi. Atau dalil itu termasuk praktek dari sunnah Rasulullah. Dan kadang-kadang hukum syariat itu diambil secara mantuk. Jadi apa yang diucapkan oleh nas, apa yang tertera dalam nas, itulah yang diambil. Itu sesuai mantuknya. Nah sekarang kadang-kadang kita lihat pemahaman itu lebih dalam lagi. Kadang-kadang hukum syariat itu diambil juga secara mafhum. Nah itu yang kita bahas pemahaman. Nah, pemahaman itu terbagi dua. Baik ada pemahaman muwafaqah yang sesuai dengan lafadznya, dan pemahaman yang mukhalafah yang berselisih dari lafadznya. Pemahaman itu. Ini di ulumul Quran juga disebut. Di ulumul Quran saya baca dulu ya. Itu tambahan ilmu nggak apa-apa. Al-mafhum itu adalah muwafiqun mantuqahu ka'ufi wa min hududu takhalufin fil wasfi wa mislu da syartun ghayatun adad wa naba'ul fasiki lil wasfi warad wa syartu in kuna ulati hamli wa ghayatun ja'at binafi hilli li zawjiha qabla nikahi ghairihi wa kasamanina li adin ajri. Itu di dalam ulumul Quran. Kesimpulannya begini, mafhum itu terbagi dua, ada muwafaqah, ada mukhalafah. Kalau ulumul Quran kita, kalau muwafaqah itu adalah mantuqahun ka'ufi, itu pemahamannya sama dengan mantuknya, itu adalah muwafaqah. Mukhalafah itu adalah pemahamannya itu tidak sama dengan mantuknya. Wa min hudu takhalufin fil wasfi. Ada mukhalafah itu penyelisihan dari ucapannya, baik fil wasfi dalam sifatnya, wasyarti syaratnya, yang ketiga adalah wagoyatin goyah atau adadin berdasarkan adat. Kita sekarang baca syarahnya dari usul fikih. Kita baca. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari mana? Nah, kan kemarin dikatakan berdasarkan maknawinya kan
Kan kalau berdasarkan kan kemarin kan disebutkan juga bahwa dohirnya itu hukum syariat itu diambil dari dohir, dan dohir itu berdasarkan keumuman lafzi atau keumuman maknawi. Nah, keumuman maknawi itu terbagi dua, yaitu mantuk dan mafhum. Itu maksudnya. Sekarang mantuk kemarin udah dibahas. Yang sekarang bagian yang kedua adalah mafhum. Nah, mafhum apa? Al-qismul tsani. Bagian yang kedua dari keumuman atau hukum berdasarkan keumuman maknawi itu adalah bentar. Ini saya salah membahasakan. Maksudnya begini. Kita ulang. Salah membahasakan. Jadi, gimana kalimatnya? Hukum syariat itu juga kadang diambil dengan dohir. Yaitu berdasarkan keumuman lafzi dan keumuman maknawi. Nah, di sini yang dibaca syarah itu adalah dilalatul alfad memungkinkan juga dibagi ke dalam dua bagian. Ini maksudnya kita bicara dilalatul alfad. Kan keumuman lafzi sama maknawi. Sekarang katanya tuh dilalatul alfad atau pendalilan dari lafad itu. Ini kalimatnya kan di sini dari awalnya kan di sini kadzalika yumkinu taqsimu dilalatil alfadi ila qismaini. Memungkinkan membagi dilalatul alfad ke dalam dua bagian. Kita baca sesuai sarahnya. Al-qismul awal adalah al-mantuk. Kemarin sudah dibahas. Al-qismul tsani adalah al-mafhum. Al-mafhum itu adalah huwa dilalatul lafzi fi ghairi mahallin nutqi, yaitu dilalah lafaz pada selain mahallun nutqi, tidak sesuai dengan ucapannya, maksudnya begitu. Itulah mafhum. Wal hadis sabiku, contohnya adalah contoh hadis yang terdahulu. Ini sudah dibahas kemarin, kita ulang lagi gak apa-apa. Fisa imati al-gonamu, fisa imatil gonami az-zakatu. Di dalam hewan ternak yang digembalakan itu ada zakat, kewajiban zakat. Itu kan mantuknya berarti ya dulu bimantukihi ala ijabi zakati bisaimah. Berdasarkan mantuknya wajib mengeluarkan zakat di dalam hewan ternak yang digembalakan. Itu satu mantuk. Nah, sekarang mafhumnya apa? Kalau tidak digembalakan berarti nggak wajib gitu kan? Wa yadulu bimafhumihi ala adami wujubi zakati fi ghairi saimah. Dan berdasarkan mafhumnya tidak wajib zakat itu untuk hewan yang tidak digembalakan. Wahia al-ma'lufatu, yaitu hewan yang kita kasih makan. Jadi kalau kita punya kambing itu kita ambil rumput terus kita kasih rumput, nah berarti kita kasih makan, itu nggak perlu bakal zakat. Zakat apa? Zakat ternak nggak wajib. Nanti zakatnya itu kenanya itu kalau dia dijual dapat uangnya tersimpan dalam 1 tahun lebih nisab, itu maksudnya zakatnya zakat mal, yaitu zakat yang harta emas, perak atau yang memiliki nilai. Begitu, nanti tetap aja keluar zakat tapi bukan dari zakat itu maksudnya. Fa inna nutqa fisaimati, karena natoknya maksudnya yang diucapkannya itu di dalam dalil itu adalah di dalam hewan yang digembalakan. Padahal labdu ala hukmin fi mahallin nutqi wa huwa saimah wa huwa hada yuqulu lahu mantuk. Maka lafaz ini menunjukkan terhadap hukum di dalam nutuknya, maksudnya di dalam mantuknya, yaitu hewan ternak yang digembalakan. Fahada yuqulu lahu mantuk, ini yang disebut mantuk, yang diucapkan. Kadzalika dalal lafdu ala hukmin fi ghairi mahallin nutqi. Begitu juga lafaz tersebut menunjukkan terhadap hukum dalam hal yang selain mantuknya. Haitsu akhadna minhu anna ghairu saimati la zakata fiha, sebagaimana kita mengambil darinya
dari mafhum tersebut bahwa sesungguhnya hewan yang tidak digembalakan itu tidak wajib zakat. Tidak ada zakat ternak untuk hewan yang tidak digembalakan. Fahada yuqalu lahu mafhumun. Ini yang disebut dengan mafhum. Nah, itu kan disebut juga, itu kan paham lah kalau masalah ini kan ada di dalam bab zakat ya. Wal mafhumu. Nah, sekarang kita menjelaskan mafhum itu terbagi dua. Yanqasimu ila qismaini, terbagi dua, yaitu tadi disebut adalah mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Kita bahas di sini. Al awalu, yang pertama adalah mafhumun muwafaqatun. Nah, yang kedua tadi an-naw'u tsani minal mafahimi mafhumul mukhalafatu. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Kita kembali lagi ke mafhum muwafaqah. Bi an yakuna al-maskutu mumathilan lil mantuqi fil hukmi. Min amsilati dzalika qauluhu ta'ala. Jadi mafhum muwafaqah itu contoh bi an yakuna al-maskutu mumathilan lil mantuqi fil hukmi. Mafhum muwafaqah itu kesimpulannya bahasa sederhana itu. Kalau pemahamannya itu lah sesuai atau setara atau sama dengan yang diucapkannya dalam hukum, itu berarti muwafaqah. Mafhum tapi muwafaqah berarti sesuai sama yang diucapkan. Maksudnya sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan mantuknya gitu. Contohnya adalah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mantuqul lafdhi fihi dilalatun ala anna man amila dzarratan min khairin aw syarrin ra'a jazaatil dzarrah. Berdasarkan mantuk dari lafaz tersebut, di dalam ayat tersebut adalah kata mantukul lafdhi fihi. Jadi mantuknya lafaz fihi di dalam ayat, di dalam nas tersebut, dalam firman Allah tersebut adalah dilalatun, menunjukkan ala anaman amila, bahwasanya siapapun sesungguhnya orang yang beramal darrotan walaupun sebesar darroh min khorin dari kebaikan aw syarrin atau keburukan, ro'a maka dia akan melihat jazaatil qadarroh, jazaatil qadarrati, dia akan melihat balasan dari amalan yang sebesar darroh tersebut. Jadi kalau baik-baik, buruk-buruk gitu. Itu berarti berdasarkan mantuknya. Lakin itu kan mantuknya. Lakin la tadulul ayatu bimantukiha ala bacanya apa? Mujazatil insani bima zada ala darr. Tetapi katanya ayat ini tidak bisa menunjukkan secara mantuknya terhadap balasan pada manusia yang melebihi dari darroh. Nah, itu kita baca dulu. Ini walaupun saya agak lagi bacanya apa bimujajati. Kita baca deh. Apa sih? Bacanya jazaa. Jazaa. Jaza, sebentar saya bacanya gimana? Jaza, bentar.
jaza. Jaza, sebentar. Ya ini kalimatnya itu yang ini pasti alam mujazati. Kita lihat dulu apa. Jadi berdasarkan mantuknya ayat ini tidak bisa menunjukkan terhadap balasan manusia dengan apa yang melebihi dari darah sebesar darah itu. Wa inna ma akhadna minal lafdi, tapi kita bisa mengambil dari lafaz tersebut bahwasanya anal insana, maka sesungguhnya manusia itu idakana sayujaza ala darah. Nah, ini bicara mafhumnya kan. Kalau bicara mantuknya itu, kalau dia beramal dengan sebesar darah, dia akan melihat pahalanya gitu loh, mau bala baik atau buruknya. Nah sekarang gimana kalau lebih dari sebesar darah? Nah ini kan itu kalau secara mantuk kan nggak ada. Nah adanya di mafhum, mafhumnya mafhum muwafaqah. Katanya wa inna ma akhadna minal lafzi, kita bisa mengambil dari lafaz tersebut bahwasanya anal insana, sesungguhnya manusia itu idza kana sayujaza ala darah, bila mana dia akan dibalas di atas pahala di atas amalan yang sebesar satu darah saja, jadi amalan yang kecil aja akan dibalas. Pamin babi aula, maka dari bab aula yang lebih utama an yujaza ala ma huwa aqsara minha, maka dia akan lebih pantas, lebih dibalas lagi kalau dia beramal lebih dari sebesar satu darah. Maksudnya gini lah, kalau orang dia bersedekah dengan uang yang kecil, misalkan 100 rupiah, kita uang 100 rupiah berapa sih? Kecil kan? Orang nggak diambil kan 100. Tapi kalaupun dia bersedekah dengan 100 rupiah, akan diberikan pahala, akan dicatat amalnya, balasannya. Bagaimana kalau orang mengasih 1 miliar gitu loh? Itu akan lebih pantas lagi untuk dibalas. Gitu. Itu adalah mafhum muwafaqah min babil aula. Sebentar. Fahada yuqalu, maka ini disebut mafhumun muwafaqatun. Inilah mafhum muwafaqah. Jadi min babil aula mafhum muwafaqah. Jadi kalau orang, misalkan kalau pemahamannya orang kalau menyumbang walaupun sebesar 100 rupiah akan diberikan pahalanya oleh Allah, dia akan melihat balasannya di akhirat. Kan berarti bagaimana kalau 1000, bagaimana kalau 1 miliar, bagaimana kalau 1 triliun, apalagi yang 100 rupiah aja akan dapat balasannya, apalagi 1 triliun. Begitu, itu min babil, itu termasuk mafhum muwafaqah. Li'anal maskuta wa huwa ma zada 'ala darrati yumathilul mantuqa wa huwa darrah. Karena yang maskut itu yang katakan diam, yang didiamkan, ya maksudnya yang dipahami gitu. Maksudnya yang dipahami, yang dipahami dari hal tersebut, maksudnya kan yang kita nilai itu, yaitu apa yang lebih dari 1 darah. Itu orang sedekah 1 triliun misalkan tadi, yumathilul mantuqa, menyamai mantuknya, yaitu darah, yaitu likaunil insani, karena keadaan manusia itu sayuhasabu wa yujaza bihi, akan diberikan hisabnya, akan diberikan pahalanya bihi, dengan yang lebih dari 1 darah. Gitu. Jadi kalau satu darah aja misalkan 100 rupiah itu dikasih pahalanya, apalagi 1 triliun kalau dia bersedekah gitu. Wa qad yakunu fi hadal mithali as-sabiqi al-maskutu. Sebentar. Wa qad yakunu, berarti fi-nya adalah khabar kana. Wa qad yakunu fi hadal mithali sabiqi al-maskutu wa huwa makana aktsara minad darrati. Dan kadang terjadi di dalam permisalan yang berlalu itu, yang maskut itu, yang kita akan nilai itu adalah wa huwa makana,
yaitu apa yang wahwa mubtadanya itu wahwa, makana itulah khabarnya, makana apa yang kananya itu adalah isimnya lagi, isim kananya adalah maskut. Aktsara minad darrah, lebih besar dari satu darrah. Sebentar. Wa qad yakunu fi hadzal mitsali sabiqil maskuti, wa qad yakunu fi hadzal mitsali sabiqil maskuti. Jadi ininya isim kana dari sana itu aula. Wa qad yakunu fi hadzal mitsali sabiqil maskuti wa huwa makan aktsar min aula. Aulanya itulah isim kananya. Itu. Jadi tadi bukan al maskutu. Jadi kita jadikan sifat. Jadi dan kadang terjadi di dalam permisalan yang berlalu yang al maskut itu yang kita nilai pemahamannya tersebut bahwa makana aktsara minad darah, yaitu yang lebih besar dari satu darah. Itu permisalkan kita pemahaman tadi, kalau orang menyumbang 1 triliun bagaimana? Aula, lebih utama minal mantuki, dari yang diucapkan. Wa darah. Jadi sekarang gini, orang menyumbang 100 perak dapat pahalanya. Kadang terjadi orang menyumbang lebih dari 100 perak, 1 triliun. Lebih pantas lagi dapat pahalanya, begitu. Baik. Qauluhu musawiyan lil mantuki. Ini kalimat dari mana? Oh ya, kita baca, kita ambil dari atas. Wa taratan tukhadu minal mafhumi, kan gitu. Jadi hukum syar'inya itu kadang diambil dari mafhum. Nah, mafhum itu wa huwa madala alal hukmi bi mafhumin muwafaqatin in kana musawiyan lil mantuq. Ini maksudnya gitu. Yaitu yang disebut mafhum itu, yaitu apa yang ditunjukkan atas hukum dengan pemahaman yang muwafaqah in kana musawiyan lil mantuq. Kalau itu bersama atau sama dengan mantuk, au aula biha, au aula minhu, atau lebih utama dari halnya yang dimantuk. Nah, itu mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah itu kalau sama dengan yang diucapkan atau lebih, itu muwafaqah. Sementara yang mukhalafah tadi apa? Yang kemarin tadi sebutin setelahnya, au bimafhumil mukhalafati idza khalafal mantuqa fi hukmihi, atau dengan mafhum mukhalafah bila mana menyelisihi al-mantuq dalam hukumnya. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Kita bahas yang ini deh. In kana musawiyan lil mantuq. Kita baca syarah. Yakni qad yakunul maskutu musawiyan lil mantuqi fil makna. Al-maskut itu yang didiamkan itu maksudnya yang kita nilai itu. Ya kan yang tidak diucapkan maksudnya, yang maskut itu yang tidak diucapkan. Kan yang diucapkan, yang tidak diucapkannya gimana? Nah, itu adalah mafhum kan. Mafhumnya itu kadang sama. Qad yakunul maskutu musawiyan lil mantuqi fil makna. Kadang terjadi yang tidak diucapkan tersebut, yang maskut itu sama dengan yang mantuk dalam maknanya, yang diucapkan sama. Wa min amsilati dzalika, dan dari permisalahan hal tersebut adalah qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dzulman itu dijadikan hal dengan melakukan dengan kedoliman. Jadi makanya dengan dolim. Jadi kalau tidak dolim enggak berarti kan. Ini kan makanya dengan dolim. Jadi kalau dia makan harta anak yatim dengan dolim, maka sesungguhnya dia itu sama dengan memakan, di dalam perutnya itu api, dan dia akan masuk ke dalam neraka saya. Haramallahu jalla wa ala fi hadhil ayati akla malil yatimi.
Allah mengharamkan jalla wa ala di dalam ayat ini memakan harta anak yatim. Lakin law qamal waliyu fa akhadha malal yatimi fa ahraqahu aw alqahu fil bahri fa hadha yamna'u minhu li'annahu yusawi al-mantuqa fi ma'nahu likaunil yatimi la yastafidu min malihi. Nah, sekarang bagaimana? Kan gitu. Sekarang kan ayatnya itu adalah Allah mengharamkan orang itu memakan harta anak yatim secara zalim. Bagaimana kalau dibakar itu harta anak yatim atau dilempar ke laut? Haram nggak? Nah, ini kalimatnya kan gitu. Allah mengharamkan dengan ayat ini memakan harta anak yatim. Tetapi kalau misalkan seorang wali itu lakin lau qomal waliyu, bila mana wali itu berdiri, fa khadha malal yatimi, kemudian mengambil harta anak yatim, fahraqahu, kemudian membakarnya, au alqahu fil bahri, atau melemparkan harta anak yatim itu di lautan, fahada, maka hal ini membakarnya atau melempar harta anak yatim ke lautan itu yumna'u, dilarang, minhu, dari ayat itu. Dan kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya perbuatan tersebut membakar atau melempar harta anak yatim ke lautan itu adalah yusawil mantuko, menyamai mantuk fi maknahu, di dalam maknanya. Apa mantuknya itu? Samanya itu likaunil yatimi la yastafidu min malihi, yaitu keberadaan harta yatim tersebut, dia itu adalah la likaunil yatimi, ya khabarnya tuh la yastafidu, karena keberadaan seorang yatim tersebut itu tidak bisa mengambil faedah dari hartanya. Jadi yang jadi masalah adalah gini, haramnya kita memakan harta anak yatim itu adalah karena harta anak yatim tersebut tidak bisa memanfaatkan hartanya, karena kita dimakan sama orang. Mau kamu makan, mau kamu buang, mau dilempar, mau dibakar, sama aja hukumnya haram, karena membuat anak yatim itu tidak bisa memanfaatkan hartanya, gitu. Wakila bi annahu min babi aula, dan dikatakan juga bahwa hal tersebut itu lebih utama lagi, min babi aula. Jadi kalau membakarnya itu lebih utama lagi, li'annahu, karena sesungguhnya idza muni'a min aklil waliyyi limalil yatimi, bila mana dilarang yang dilarang itu dari memakannya harta anak yatim, wali itu dilarang untuk memakan harta anak yatim, bersamaan bahwa sesungguhnya yujadu, akan ada orang yang sayastafidu minhu, mengambil harta tersebut atau memanfaatkannya. Misalkan gini, kalau misalkan walinya itu mengambil harta anak yatim terus dimakan, itu ada orang lain bersama dia itu yang ikut memanfaatkan. Maka famin babi aula, maka lebih utama lagi di larangan tersebut, ayyamna asyari'u min ihraqi malil yatimi au itlafi li adamil mustafidi minhu. Jadi kalau wali itu mengambil harta anak yatim itu dilarang, walaupun ada orang lain yang bisa mengambil manfaat, istrinya atau anaknya yang lain misalkan gitu, itu dilarang. Lebih-lebih lagi membakarnya, karena kalau dibakar gak ada lagi yang memanfaatkan, lebih banyak madarat gitu loh. Begitu, walaupun ada, kan itu adalah doror ala diror. Ini apalagi tidak ada manfaat. Adinu mabniun ala masuk, apalagi dibakar. Nah itu paham ya. Qauluhu au aula minhu, itu kan termasuk muwafaqah. Jadi kalau kita bahas seperti syarah begini, kita lebih tajam bahas ushul fikih. Makanya itu penting kita bahas. Kita sekarang mempraktekkan membaca syarah itu.
Dari guru kami itu bacanya matan, jelaskan. Jadi kita simak, paham. Kita baca syarah lebih paham lagi, tambah lagi. Nah, kita syarah itu harusnya jangan banyak satu, banyak baca syarah itu. Kita akan lebih kokoh tuh. Jadi kita dapat ilmu dari guru, dijelaskan. Baca syarahnya, kita baca aja syarahnya. Kita akan menguatkan apa yang dijelaskan guru. Syarahnya kalau bisa jangan satu, banyak baca syarah. Dan buku itu dibandingkan sama buku lain. Kita sekarang sambil ngebandingkan sama buku di Al-Warqat sama Usul min Ilmi Usul. Kalau perlu sama Ar-Risalah Imam Syafi'i, itu akan lebih kokoh dalam bab ini, yaitu usul fikih. Saya juga pernah baca-baca usul fikih dari Imam Syafi'i itu, Ar-Risalah itu ya secara umum begitulah ya, relatif paham lah. Ya kalau 18 gak paham, ada yang harus dibaca dengan konteksnya ya wajar lah gitu kan. Wajar gitu. Ini saya juga sama. Ini kitab ini kan belum dibacain guru. Saya bacain aja, praktek baca. Nggak usah takut. Ini yang penting kita sudah menerima dulu ilmunya dari guru gitu. Penjelasan di matan. Kalau Anda mau ngecek Anda bisa baca kitab, begitu caranya. Cari, kasih kitab yang kamu belum pernah baca. Baca, kamu lihat berapa persen benernya. Kalau ternyata banyak salahnya, kamu nggak bisa itu belajar lagi. Qauluhu au awla minhu. Jadi awla minhu itu disebut mafhum muwafaqah kalau sama dengan mantuk atau lebih utama. Nah, sekarang lebih utama itu maksudnya apa? Ya nih. Qad yakunul maskutu awla minal mantuki bil hukmi. Kadang terjadi yang tidak diucapkan itu, maskut itu maksudnya ya, lebih utama dari yang diucapkan dalam hukumnya. Misal dalika, perumpamaan hal tersebut adalah wajadna rajulan. Kita lihat ada seorang laki-laki yadribu ummahu wal iyadu billahi. Ada orang laki-laki memukul ibunya. Wal iyadu billah. Itu perlindungan kan. Naudzubillahi min dzalik lah kalau bahasa kita mah. Ya, jangan sampai kita melakukan hal tersebut, kita memukul ibu kita maksudnya. Faqulna lahu, maka kita katakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu memukul ibumu. Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu itu uffin. Uffin itu kan kalimat hardikan. Kalau bahasa kita bahasanya katanya. Ngucapin aja enggak. Qala, maka itulah laki-laki yang memukul ibunya itu berkata, ana lam aqul laha uffin, saya tidak berkata kepada ibu saya uffin, saya hanya memukulnya. Fala haqqa laha laka anta tarido, maka orang itu laki-laki yang memukul ibunya itu berkata, saya tidak mengatakan uffin, kan saya cuma mukul gitu. Fala haqqa, maka tidak ada hak. Ya tidak hak, yaitu khobarnya itu bisa tetap itu kainun atau maujud laka kepadamu. Tidak ada hak yang tetap atas kamu, kamu tidak berhak lah intinya mah. Anta tarido, untuk menegur saya gitu lah bahasanya. Panakulu, maka kami berkata gini, al ayatu nahata anit ta'fifi. Oh, bukan nahata, nahat. Salah bahasa. Al-ayatun nahat anit ta'fifi. Ayat itu melarang kita dari berkata ta'fifi, itu berkata Al-ayatun nahat anit ta'fifi. Ayat itu melarang kita untuk berkata Famin babi aula, maka dari bab aula antakuna qad nahat amma huwa aula bin nahyi kaddarbi. Dari bab yang aula antakuna terjadi ayat itu, berarti itu isimnya itu ke ayat
qad nahat, ayat itu melarang, amma huwa aula bin nahi. Ayat itu melarang dari yang lebih utama seperti dalam larangannya kadorbi seperti mukul. Jadi kalau bahasa Sunda tuh gini. Kata bahasa Sunda ya, cacak mengatakan aja nggak boleh, komodei gitu loh, bahasa komodei mukul gitu. Jadi cacak gitu, cacak ngomong wae ge teu meunang komodei ngagebuk gitu. Ini bahasa Indonesianya, jangankan memukul, ngomong aja nggak boleh gitu, berarti memukul lebih nggak boleh lagi. Jangankan memukul, nggak boleh, itu haramnya lebih besar. Mengatakan aja nggak boleh, apalagi membunuh. Nah gitu. Jadi apa bahasa lagi gitu, mengatakan aja nggak boleh, apalagi membunuh, apalagi memukul. Nah itu kalimat, jadi itu lebih besar larangannya. Sekarang au bimafhumil mukhalafah. Sekarang mafhum mukhalafah. An-naw'u tsani minal mafahim mafhumul mukhalafah. Jadi kan tadi ada yang hukum itu diambil dari pemahaman, yaitu pemahaman madala alal hukmi bimafhumin muwafaqatin in kana musawiyan lil ma'tuf atau au bimafhumil mukhalafah, atau dengan pemahaman yang mukhalafah. Idza khalaqal mantuqa fi hukmihi, bila mana pemahaman tersebut menyelisih mantuk di dalam hukumnya, likaunil mantuki, karena keberadaan mantuk itu wusifa biwasfin aw syurita fihi syartun, disifati dengan suatu sifat atau disyaratkan padanya syarat. Idza takhalafa dalikal wasfu aw syartu takhalafal hukm, bila mana sifat atau syaratnya tadi berbeda, maka hukumnya berbeda. Kan disebut tadi juga mufakun mukhalafah itu kan di dalam syarat, dalam sifat, di dalam, kalau dalam ulum kan disebut 4, syaratnya, sifatnya, terus goyahnya, adatnya. Ini disebut hanya sifat dan syarat. Wa min hudu takhalufin fil basti wa mislu dasyartu. Jadi hanya 2, di ulumul Quran disebut 4. Nah, kita nggak lupa tambahan. An-naw'u tsani minal mafahim, bagian yang kedua dari pemahaman itu, maksudnya mafahim itu dari mafhum, itu adalah mafhumul mukhalafah. Itu adalah mafhum mukhalafah, wa huwa an yakida wahida an yuqayyada mahalul hukmi fayufhama minhu anna ma la yujadu fihi dalikal qaidu fa innahu yuhkamu alaihi bididdi dalikal hukmi. Sebentar ya. Yang disebut mafhum mukhalafah itu wa huwa an yuqayyada mahalul hukmi, diberikan kaidah, qayyid maksudnya diikat, mahalul hukmi kedudukan hukum tersebut, fayufhamu minhu maka dipahami darinya bahwasanya an itu berarti jadi fa'il dari fayufhamu, anna ma la yujadu fihi, bahwa sesungguhnya apa yang tidak ditemukan, anna ma la yujadu fihi, di dalam hal tersebut, misalkan adalah hukum tersebut tidak ditemukan, dalikal qaidu, kaidah tersebut, fa innahu maka sesungguhnya hal tersebut, itu mak tersebut, yuhkamu maka dihukumi alaihi terhadap mak tersebut. Kalau ada masalah tersebut itu kita menghukumi berdasarkan itu, tidak ada kaidahnya, bididdi dalikal hukmi, berdasarkan kebalikan dari hukum. Nah ini kita bahas ya. Kalau misalkan kita disebutkan ini hukum ini, kita kasih contoh ya. Di dalam Al-Quran disebut in ja'akum fasikum binabain. Kalau datang orang fasik dengan membawa berita, ini kan berarti sifatnya itulah fasik, itu adalah qaid. Sekarang bagaimana kalau orang datang membawa berita dia bukan orang fasik? Nah, berarti hukumnya beda begitu. Maka tidak perlu tabayun. Qauluhu bi mafhumil mukhalafati. Mafhumil mukhalafah.
Mafhumul mafhum mukhalafatu adalah hujjatun inda jamahiri ahli ilmi. Dia adalah hujjah menurut jumhur ahli ilmu. Jadi berarti jumhur, berarti enggak ijma. Khilafan lil hanifiyati, berbeda dengan Hanifiyah. Jadi kalau Hanifiyah itu tidak menganggapnya sebagai hujjah. Wal muradu bi mafhumil mukhalafati, yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah adalah ayyurbato al hukmu bilafdin, kita mengikat hukum itu dengan satu lafaz. Rabito itu mengikat. Fayadulu dzalika ala intifa'il hukmi inda adami wujudil malfudhi bihi. Maka menunjukkanlah hal tersebut terhadap ketidakintifa'il hukmi, ketidakadaan hukum tersebut inda adami wujudil malfudhi bihi, kalau tidak ada yang diucapkan tersebut. Maksudnya tadi yang disipaten seperti misalkan gitu. Misalu dalika, yang pertama sudah disebutkan ya. Jadi misalkan ada suatu hukum itu diikat dengan satu lafaz atau tadi disebut kaidah itu. Nah, kalau misalkan kaidah itu tidak ada, mau berarti makanya hukumnya juga nggak ada. Kita contohnya misalu dalika adalah permisalannya adalah qauluhu, firman Allah Ta'ala, bisa imatil ghamanami zakatu, az-zakatu. Di dalam binatang ternak yang digembalakan itu ada zakat. Yukhadu minhu bimafhumil mukhalafati, maka diambil darinya, dari hadis tersebut dengan mafhum mukhalafah adalah, ini jadi filenya, anna ghairu saimati, bahwa sesungguhnya binatang ternak yang tidak digembalakan, wahyal ma'lufah, yaitu yang dikasih rumput gitu, la zakat biha, maka tidak wajib padanya ada zakat. Tidak wajib padanya ada zakat. Zakata fiha, jadi khobarnya di situ ada pada pihak atau mahdhuf. Wa mafhumul mukhalafati, dan adapun mafhum mukhalafah itu mubtada, khabarnya qad yakunu, kadang terjadi, makhumun taksimun, kama fi qoulillahi ta'ala. Kadang terjadi juga ada pemahaman taksim itu adalah, itu artinya sumpah. Jadi pemahaman dari sumpah. Qad yakunu mafhumu taksimin, kita aja lah. Wa mafhumul mukhalafah, dari mafhum mukhalafah itu kadang terjadi pemahaman dari sumpah sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, kala innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Ini suka dipakai Imam Syafi'i kan itu. Kala sekali-kali tidak. Innahum, ini ada sumpah, ini kala ini termasuk sumpah. Innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang kafir itu an rabbihim, dari Allah itu, yauma idin, di hari kiamat, la mahjubun, benar-benar mereka terhijab. Nah ini kan ini mafhum tuh. Ini sumpah Allah. Sekali-kali tidak, orang kafir tidak akan bisa melihat Allah. Berarti kalau orang mukmin gimana? Bisa melihat Allah. Nah ini pemahaman Imam Syafi'i itu mafhum mukhalafah dari situ. Kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka orang mukmin bisa melihat Allah, karena melihat Allah adalah nikmat. Gitu. Fa innahu lama qasama an-nasa Nah, berarti kalau gitu bukan pembagian, bukan ke sumpah, ini berarti salah. Kalau pakai begini, kita memahaminya, kita baik lagi artinya. Jadi bukan makna sumpah, kita ulang lagi lah gininya. Gak apa-apa kan, kita baru mikir sekarang, ini baru dibaca sekarang. Kita artinya kita baca lagi pembahasannya. Taksim berarti pembagian. Wa mafhumul mukhalafah. Nah, kita ulang lagi kalau kita pembacanya. Kita yang tadi ada kurang pas. Jadi kalau
Qasam bisa kan sumpah. Tapi kita bisa sekarang bukan ke sumpah, kita artikan dengan pengertian lain. Enggak apa-apa. Wa mafhumul mukhalafah, dan mafhum mukhalafah itu qad yakunu, kadang terjadi, wa mafhum qad yakunu berarti kita dijadikan ini qad yakununya khobarnya ke situ aja, apa isim kananya ke mafhum mukhalafah. Kadang terjadi mafhum mukhalafah itu mafhum taksimin, pemahaman dari taksim, pembagian, berarti gitu aja berarti. Kama fi qaulillahi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Innahum kalau kala itu sebenarnya bukan kalimat sumpah juga, tapi itu yang benar itu kalimat zajar. Kala sesungguhnya sekali-kali tidak. Innahum sesungguhnya mereka itu an rabbihim, dari Robnya itu yauma idin, di hari kiamat itu lamahjubun, sungguh akan terhijab. Maksudnya orang kafir itu tidak bisa melihat Allah. Fa innahu lama qasaman nasa ila abrarin wa fujjarin. Sesungguhnya ketika Allah membagi manusia, itu kalau berarti menakdirkan fa'ilnya itu dari qasama, atau nggak usah begitu, boleh dijadikan majhul. Fa innahu sesungguhnya lama qusiman nasu, boleh begitu. Ketika manusia itu dibagi il abrarin wa fujjarin. Kalau baca kitab itu bebas, terserah kamu baca gimana gitu. Kita kira-kira yang penting nyambung, nah gitu boleh. Ketika manusia itu dibagi menjadi ada yang baik dan yang jelek, yang fujar. Wa hukima, dan dihukumi alal fujari, terhadap orang yang fujar, orang yang kafir itu. Apa? Bi annahum, ini jadi failnya dari situ, bahwa sesungguhnya mereka itu la yarawnallaha, mereka tidak bisa melihat Allah. Fa fuhima minhu, maka dipahami minhu darinya, dari hukum bahwa orang fujar atau orang kafir itu tidak bisa melihat Allah. Annal abroro, bahwa sesungguhnya orang-orang baik, orang mukmin itu la yuhjabuna an ru'yatillahi jalla wala, maka orang baik itu tidak dihijab dari melihat Allah. Nah, ini pendalilan Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu kan berdalilkan Allah itu bisa dilihat dari kiamat dengan dalil ini. Kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, orang kafir itu dari Robnya itu di hari kiamat tidak bisa, atau sungguh akan dihijab, tidak bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i, berarti kalau orang kafir dihijab, orang mukmin tidak dihijab, berarti bisa melihat Allah. Nah itu mafhum mukhalafah. Kayaknya ini mafhum itu termasuk membuat orang tuh tajam dalam memandang nas. Oh ini mafhum. Itu berjalan di kalangan ulama, itu berjalan. Pemahaman ini berjalan. Nah, kalau kita membiasakan ini, kalau baca Quran kita perhatikan ada mafhum, ada mantuk, mafhumnya muwafaqah, mukhalafah, kita akan lebih cerdas memandang, akan lebih detail, jeli. Wa qad yakunu, tadi kan mafhum taksim kan, mafhum taksim kan kalau dalam Quran nggak disebut ada sifat, ada goyah, ada syarat, ada adat. Ini sebut ada taksim, jadi tambahannya. Kita nggak tahu, kita dulu nggak ada taksim. Baik, ini goyahan disebut sini. Wa qad yakunu, dan kadang terjadi mafhum mukhalafah itu. Mafhum adalah mafhum goyatin, mafhum berdasarkan goyah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala. Goyah itu kan tujuannya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kamu harus membasuh kedua tanganmu ilal marofiki, sampai siku. Padahal hada
ala adami masyriyati ghusil udhi indal wudu'i. Maka menunjukkan ayat ini bahwa tidak disyariatkan membasuh udhi indal wudu'i. Apa? Udhi apa? Ghusil udhi. Jadi misalnya kalau kita membasuh muka Bapak, tangan itu kan dari sini sampai siku. Ini Mbak, boleh nggak? Wajib nggak di sini disyariatkan? Nah, nggak disyariatkan. Jadi cuma sampai siku aja, termasuk sikunya. Di atas siku nggak disyariatkan, gitu aja. Jadi itu gitu. Jadi cuma sampai siku aja, kan gitu, goyahnya sampai siku, termasuk sikunya. Tapi di atas siku nggak disyariatkan. Apalagi sampai sini, itu sampai ini nggak, misalkan sampai ini nih, ya nggak disyariatkan gitu. Dari atas sampai sini ini nggak disyariatkan kalau ketika membasuh wudhu, apa ketika wudhu, karena kita syariatkan cuma sampai siku. Di atas itu nggak disyariatkan, kalau sampai sini nggak perlu. Itu maksudnya, karena goyahnya sampai situ. Qad yakunu, dan kadang terjadi mafhum mukhalafah itu adalah mafhum masyartin, mafhum berdasarkan syarat. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Bila mana istri-istri yang kamu ceraikan itu ulati hamlin, dia hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berinfaklah kepada mereka. Kenapa? Karena dia hamil mengandung anak kita. Tapi kalau dia tidak hamil perlu diinfaki enggak? Nah, itu berarti syarat. Jadi ulumul Quran itu kita kalau kita belajar ulumul Quran, kita di sini kita sebenarnya bisa nyambung, bisa mencocok-cocokkan atau bisa membanding-bandingkan. Ada ulumul Quran sudah ada pembahasan. Fadalla ala anna man lam takun hamilan mimman tuliqat thalathan fala nafaqata laha. Maka ayat ini menunjukkan ala anaman lam takun hamilan, bahkan terhadap ala anak, bahwasanya perempuan yang dia itu tidak hamil, miman tulikot salasan, yang dia sudah ditalak 3, jadi udah bain, dan dia itu sudah tidak bisa balik lagi kan, berarti udah bain, udah tidak balik dan tidak hamil, pada nafaqah lah, maka tidak wajib nafkah laha atasnya untuk dia. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya sudah 3, dia sudah talak 3 dan tidak hamil, maka dia tidak perlu nafkah lagi. Dulu maka menunjukkan, jadi ininya fa'ilnya itu dari ala, itu jumlah itu dari fa'il. Dulu menunjukkan, atau fa'ilnya itu adalah mahdhuf. Jadi dulu mau menunjukkan qauluhu, firman Allah ini adalah ala anak, ya gitu, jadi gitu. Maka firman Allah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan yang tidak hamil dari yang sudah ditalak 3, maka dia tidak perlu dinafkahi lagi. Wadalilu, dan dalil ala anna mafhumal mukhalafati hujjatun, bahwa sesungguhnya mafhum mukhalafah itu adalah hujjah, adalah itu jadi khabarnya ini. Annal mantuqo idza rubita bi illatin fa innal hukma yantafi bintifai hadzal wasfi awil illati, bahwa sesungguhnya mantuk, yang mantuk itu bila mana diikat dengan suatu ilat, maka sesungguhnya hukum itu hilang dengan hilangnya sifat atau ilat tersebut. Kan itu di dalam kaidah fikih disebutkan wal hukmu dairun ma illati wa hiyallati qad aujabat lisyir. Maka itu dalilnya. Jadi kalau itu ilatnya hilang, maka hilang juga hukumnya. Nah, itu berarti ada mafhum. Mafhum itu di situ, diambil petik di situ. Misalul dzalika, perumpamaan hal tersebut adalah anan nabiyya, ini jawabannya itu, anan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala innama ju'ilal istidanu min ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan meminta izin itu min ajlil basor, karena dari arah melihat. Sekarang begini, kalau orang itu mau masuk rumah, izin dulu, boleh masuk gak, misalkan ketuk pintu. Itu karena takut melihat aurat kan gitu. Nah sekarang kalau orang buta gimana? Dia bisa ngelihat begitu namanya kan gitu. Fahina idin nakulu, maka dalam hal ini kami berkata, idin idan tafahadal wasfu, bila mana hilang sifat ini, yaitu ajil basor, jadi kalau dia tidak bisa melihat atau tidak akan memungkinkan melihat, fa innahu yantafi hadal hukm, maka hilang pula hukum ini. Itu jadi kan bahasa ilat itu wal hukmu dairun ma'ilat itu gitu. Maka kalau ilatnya hilang, maka hilang pula hukumnya. Nah itu berarti ada mafhum mukhalafah itu begitu. Itu maka termasuk hujjah itu begitu. Jadi kayak seperti di dalam misalkan contohnya misalkan apa namanya itu khamr itu kan kenapa ilatnya diharamkan, karena kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamrun. Sekarang ini khamrun udah berubah jadi cuka, sudah tidak memabukkan lagi, maka haram nggak haram karena dia sudah bukan khamr lagi. Nah itu kenapa berarti mafhum mukhalafah. Ketika cuka khamr itu sudah berubah menjadi cuka, ilat pengharamannya hilang, maka hilang pula pengharamannya. Itu berarti mafhum mukhalafah. Ini berarti jadi hujjah. Wali anal araba, sesungguhnya bangsa Arab itu tafhamu minal kalami mawani biwasitati mafhumil mukhalafati kama wurida dalika fi hawadithi katsiratin. Dan sesungguhnya bangsa Arab itu memahami dari kalam makna itu dengan perantaraan mafhum mukhalafah, sebagaimana terwarid hal tersebut dalam hadis yang banyak. Jadi orang Arab itu memahami itu banyak dari mafhum mukhalafah. Berarti itu berjalan di dalam kalam Arab, dan itu berjalan di dalam usul fikih. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.